Perkenalkan, nama aku Siti Zara Aziza dengan NPM 2108 1024 0062. Dan aku Nisrina Alifia Husna dengan NPM 210 810 24 0065. Dan kami dari program studi Perpustakaan dan Sains Informasi. Di sini kami akan menunjukkan tutorial menentukan min, median, dan juga modus lewat software SPSS. Nah, sebelum ke tutorialnya, kita pahami dulu konsep dasar mengenai apa sih itu pengertian dari min, median, dan modus, serta apa sih itu SPSS. Kalian tahu nggak sih gimana caranya menentukan min, median, dan modus data berkelompok melalui SPSS? Min adalah rata-rata dari penjumlahan semua data dibagi dengan banyaknya data. Min bisa dibilang angka yang mewakili sekumpulan data, dilambangkan dengan simbol X bar. Rumus min data berkelompok yaitu X bar sama dengan sigma FIXI dibagi sigma FI. Dengan keterangan X bar merupakan min, FI merupakan frekuensi kelas ke I, XI merupakan titik tengah interval kelas ke I. Median adalah data tengah atau datum yang letaknya di tengah suatu kumpulan data, tapi dengan syarat datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berikut rumus median data berkelompok. M sama dengan TB ditambah P dalam kurung N dibagi 2 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi FM tutup kurung. Dengan keterangan TB adalah tepi bawah kelas median, batas bawah internal dikurangi 0,5, P adalah panjang kelas interval, FK adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum letak kelas median, dan FM adalah frekuensi absolut kelas letak median. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan angka. Rumus modus data berkelompok yaitu Mo sama dengan TB ditambah P dalam kurung D1 dibagi D1 ditambah D2 tutup kurung. Dengan keterangan TB adalah tepi bawah kelas modus, kelas dengan frekuensi terbanyak, P adalah panjang kelas, D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus, D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Kepanjangan SPSS awalnya adalah Statistical Package for the Social Science, namun seiring perkembangannya berubah menjadi Statistical Product and Service Solution. Mengutip dari laman IBM, SPSS adalah platform analisis statistik komprehensif yang dirancang untuk membantu organisasi dan individu mengekstrak insight yang andal dari data. Dengan kata lain, SPSS adalah suite statistik yang menangani manajemen data, analitik lanjutan, dan juga pelaporan hasil. Nah, setelah memahami apa itu konsep dasar dari pengertian min, median, modus, dan juga apa itu SPSS, selanjutnya kita perlu membuat tabel distribusi untuk melihat data kelompok dari data tunggal di SPSS. Pak, gimana cara bikin tabel distribusi frekuensinya? Oke, kita siapin dulu data mentahnya dan jangan lupa kita namain juga variabelnya. Ini aku ada 20 data usia. Selanjutnya aku mau ke sini. Analyze descriptive statis. Buat apa? Buat mencari nilai tertinggi dan nilai terendahnya sebelum kita masuk ke rumus Rajes. Descriptive statis, deskriptif, lalu kita masukin usia. Lalu kita cari dengan pencet OK. Nah, ini udah ada maksimumnya 28 dan minimumnya 14. Lanjut kita ke rumus Rajes. Nah, untuk rumus Rajes ini ada mencari banyak kelas, panjang kelas, dan jangkauan. Untuk banyak kelas, kita pakai 1 tambah 3,3 log N, dan kita ada 20 data sehingga hasilnya dibulatkan jadi 5. Untuk jangkauan, nilai terbesarnya 28 dan nilai terkecilnya 14, sehingga hasil jangkauannya 14. Untuk panjang kelas, banyak kelas dibagi jangkauan, 14 dibagi 5, sehingga menghasilkan panjang kelasnya 3. Lalu, saya udah mencoba dibagi-bagikan, didistribusikan sesuai banyak kelas dan juga panjang kelasnya. Ada 5 kelas dan juga panjang kelasnya ini 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan seterusnya. Baik, kita kembali lagi ke SPSS. Di SPSS, kalian pencet di variabel sebelahnya. Oke, lalu kita ke usia. Kita transform. Kita recode into different variables. Pencet. Lalu ya kita namain jadi kode. Kode untuk si kelasnya tadi. Lalu kita all new values.
Dan kita masukkan aja untuk yang tadi rentang-rentangnya dan kita kodein si kelasnya. Kalau sudah kita continue, kita oke. Kita kembali lagi ke sini. Udah muncul ya teman-teman. Kita hapus dulu desimalnya supaya nggak pusing. Nah, udah dikelompokkan. Nah, langkah selanjutnya kalian ke values. Ini ada titik 3 kita pencet. Kita tambah. Lalu masukkan sesuai kodenya. Untuk yang kode kelas pertama itu usianya 14 sampai 16 dan seterusnya. Oke, sudah selesai ya. Ini 5 kelas. Kita oke. Kita data view. Kita lanjut ke analyze untuk bikin tabel distribusi frekuensinya. Descriptive statis, frekuensis. Masukkan yang kode. Terus jangan lupa dicentang yang display frekuensi table. Lalu kita tekan OK. Dan ini untuk tabel distribusi frekuensinya. Nah, setelah mendapatkan tabel distribusinya, yuk kita lihat gimana menentukan mean, median, dan modus data kelompok lewat SPSS. Nah, kita udah dapat nih untuk tabel distribusi frekuensi dari SPSS. Selanjutnya kita mau mencari mean, median, modus dari aplikasi SPSS. Di aplikasi SPSS untuk data berkelompok harus dicari dulu data tengah per masing-masing kelasnya. Lalu kita masukkan ke sini untuk masing-masing kelasnya. Ini yang kelas pertama berarti 14 sampai 16, tengahnya 15. Dan kita isi terus sampai selesai. Kelasnya ada 5 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat frekuensinya. Dan kita masukkan lagi 5, 8, 3, 3, 1. 5, 8, 3, 3, 1. Oke, sudah selesai. Kita ini nama variabelnya diganti lewat variabel view. Yang pertama tadi ini tuh nilai tengah. Dan yang tadi itu frekuensi. Nah, ini sudah ada. Kita lanjut ke data with case. Lalu ini kita nyalakan dulu opsi weight case by yang frekuensi. Kalau sudah kita tekan OK. Dan kita kembali lagi nilai tengah, kita ke analyze, descriptive statis, dan juga frekuensi. Ini kita keluarkan, kita masukkan yang nilai tengah, lalu kita tekan statistik, dan kita centang mean, median, dan mode. Dan kita tekan OK. Nah, berikut hasil dari mean, median, dan juga modus dari data berkelompoknya. Semoga hasil dari mean, median, modusnya membantu ya. Sekian, terima kasih. Nah, gimana? Kalian udah paham kan gimana caranya menentukan mean, median, modus data berkelompok lewat SPSS? Kalau misalnya merasa videonya bermanfaat, boleh tinggalkan like dan juga komen. Dadah! Terima kasih semua.